Perkenalkan, saya Emma Yuliantri, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri Dua Lahat, Sumatera Selatan. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Mega Lukita. Beliau adalah guru manajemen logistik pada jurusan perkantoran di SMK Negeri Dua Lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya Ibu Mega? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya baik Ibu Mega. Baik Ibu Mega, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Yang mana kegiatan pra-observasi ini dilakukan nanti saya akan mengamati jalannya proses kegiatan yang akan Ibu lakukan pada observasi di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya percakapan pra-observasi ini Bu, nantinya Ibu dapat percaya diri, kemudian dapat melakukan observasi dengan baik. Baik Ibu Mega, sebelum nanti Ibu melakukan observasi di kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira nih apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada observasi di kelas nanti? Ya baik, Bu. Untuk tujuan pembelajarannya itu, Bu, karena materi yang akan saya ambil itu rencananya adalah tentang materinya berjudul perkembangan teknik logistik. Maka untuk tujuan pembelajarannya itu di mana peserta didik itu diharapkan dapat mengenali, memahami, serta mengetahui konsep teknik logistik itu seperti apa, lalu bagaimana perkembangan teknik logistik, serta bagaimana fungsi dan manfaat dari ilmu logistik itu sendiri di dalam dunia usaha atau dunia industri begitu. Oh seperti itu ya Bu Mega, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Baik Ibu, saya lanjutkan di pertanyaan yang kedua ya Bu. Pada pertanyaan yang kedua ini, bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai nantinya pada observasi kelas? Ya, untuk area pengembangan kompetensinya itu, Bu, ada dua Ibu yang akan saya capai, di mana yang pertama itu ada pengetahuan, di mana dari segi pengetahuan ini yaitu dapat memperdalam pengetahuan murid, di mana murid itu dapat mengetahui konsep manajemen atau teknik logistik serta perkembangan teknik logistik itu seperti apa di dunia industri dan dunia kerja, lalu bagaimana penerapan ilmu logistik di dalam dunia usaha serta fungsi dan manfaat dari ilmu logistik itu di dalam penerapannya di dunia industri dan dunia usaha itu untuk pengetahuannya Ibu. Nah, tapi kalau untuk keterampilannya atau keahliannya itu di mana peserta didik itu atau siswa itu dapat menerapkan, mengimplementasikan ilmu logistik itu di dalam dunia usaha. Jadi area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan itu ada dua sisi ya Bu. Yang pertama tadi ada pengetahuan, yang kedua yaitu keterampilan. Yang mana pengetahuan ini murid bisa memperdalam tentunya tentang konsep manajemen, kemudian atau teknik logistik, pengembangan sistem logistik di industri dan dunia kerja, kemudian penerapan ilmu logistik dalam dunia usaha serta fungsi dan manfaat ilmu logistik dalam penerapannya di dunia industri atau di dunia usaha ya Bu. Kemudian untuk keterampilannya nanti atau prakteknya nanti siswa dapat menerapkan ilmu logistik dalam dunia industri. Seperti itu Ibu? Ya, Oke. Nah, baik Ibu, saya juga ingin mendengar dari penjelasan Ibu bagaimana cara pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di kelas, baik itu dari strategi, kemudian metodenya, kemudian model pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan. Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu Ibu, saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, berintegrasi KSE atau kompetensi sosial emosionalnya. Lalu kemudian saya juga akan menggunakan metode pembelajaran seperti nanti akan ada diskusi kelompok, presentasi, juga akan saya berikan penugasan juga Ibu. Lalu untuk model pembelajarannya itu saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dan kooperatif.
Seperti itu ya Bu. Saya kembali akan mengulang ya Bu. Nanti Ibu pembelajarannya menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan menggunakan pendekatan kompetensi sosial emosional. Kemudian nanti Ibu juga dalam penerapan pembelajarannya ada bekerja kelompok ya Bu, diskusi kelompok. Kemudian nanti Ibu juga menggunakan discovery learning, kemudian juga menggunakan cooperative learning. Iya, Bu. Oke, baik Ibu. Oke Ibu, saya ingin bertanya kembali, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Mega gunakan nanti di saat observasi kelas? Ya, media pembelajaran yang akan saya gunakan itu mungkin nanti saya akan menggunakan slide presentasi, Bu. Mungkin menggunakan Canva juga untuk membuat PowerPoint-nya. Lalu saya juga akan menggunakan metode media pembelajaran seperti video, yang nantinya video tersebut akan saya sumbernya dari YouTube. Juga nanti saya akan menggunakan LKPD, Bu, untuk peserta didik seperti itu. Oh, berarti Ibu akan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint tadi Bu ya, kemudian bisa menggunakan Canva, kemudian video pembelajaran dari YouTube, kemudian Ibu juga akan memberikan lembar kerja peserta didik ya. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan observasi kelas ini? Ya, pelaksanaannya itu mungkin nanti akan saya lakukan di hari Rabu, Ibu, hari Rabu setelah jam istirahat kedua, di jam pelajaran jam ke-6 sampai ke-7 di kelas 11 fase F. Oh, berarti rencananya nanti Bu Mega ya, Ibu akan melaksanakan observasi kelasnya di hari Rabu Bu ya. Kemudian di jam istirahat kedua, yaitu di jam ke-6 dan jam ke-7 di kelas 10, di kelas 10 di kelas 11 ya Bu. Oh ya, di kelas 11 di fase F. Ya, di fase F. Oke. Baik Ibu, nanti setelah Ibu selesai melaksanakan observasi kelas, nanti kita akan melakukan kembali percakapan ya Bu, namanya percakapan pasca observasi. Ya, Bu. Ya, terima kasih ya Bu Mega atas waktunya yang sudah diberikan untuk hari ini. Semoga nanti dalam pelaksanaan observasinya dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan ya Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih kembali Bu. Ya, baik. Ini merupakan percakapan pra-observasi ya Bu Mega, antara Ibu Mega dengan saya, Ibu Emma, dan nantinya akan kita sambung kembali ya Bu pada percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Pelajaran Ibu kan, Nak? Iya, Bu. Kita pimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran manajemen logistik. Nah, sebelum kita mulai materi, Ibu akan absen kalian satu persatu. Oke? Nah, tapi kalau Ibu panggil nama anaknya itu harus jawab dengan menyebutkan makanan kesukaannya. Oke? Oke. Jadi kan ada dua pilihan, kalian mau menyebutkan makanan kesukaan atau mau menyebutkan keinginan kalian atau harapan kalian di kedepannya. Makanan. Ya, Eka Bunga. Ayam geprek. Ayam geprek. Selanjutnya Elsie Karisma. Bakso. Wanita. Seblak. Adwi Anjani. Nasi goreng. Nasi goreng. Selfie. Ayam geprek. Sakti Rahmadani. Ayam.
Mie ayam. Sewok Taryani. Sate. Dibikin. Ayam chicken. Ayam chicken. Beda ayam chicken sama ayam geprek apa nak? Rapri. Serigala. Oh. Au. Coba yang lagi ya. Konsentrasi. Ayam apa? Au. Ayam. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita belajar manajemen logistik ini adalah untuk bagaimana kalian itu bisa memahami ilmu manajemen logistik ini. Dari tadi kalian bisa paham tentang konsep manajemen logistik itu apa, ya. Terus juga selain itu tujuannya juga ada bagaimana kalian bisa memahami dan menguasai tentang fungsi manajemen logistik. Juga yang ketiga, tujuan pembelajaran materi pembelajaran kali ini adalah bagaimana agar kalian bisa memahami dan mengerti tentang manfaat manajemen logistik. Serta yang keempat itu untuk memahami dan menguasai ilmu tentang penerapan manajemen logistik di dunia kerja, atau di sebuah usaha, ya. Atau dunia usaha. Itu materinya tentang wawasan manajemen logistik. Wawasan itu sama dengan pengetahuan umum. Nah, jadi sebelum kalian itu memahami materi yang selanjutnya, sebelumnya kalian itu harus memahami, paham terkait dengan materi yang pertama ini, yaitu tentang pengantar manajemen logistik. Ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak manajemen logistik itu apa? Ada yang tahu? Ya. Tanya, manajemen itu apa? Arti dari kata manajemen itu apa? Manajemen. Kalian kan dari jurusan perkantoran kan? Nah, kalau dari jurusan perkantoran itu tidak jauh dari kata manajemen. Manajemen. Apa itu artinya manajemen? Manajemen itu apa? Manajemen itu sama dengan artinya mengelola. Ya, mengelola. Sekarang ini bahasa yang pertama. Yang kedua itu ada logistik. Kalau logistik itu apa? Logistik itu apa? Ada yang pernah dengar kata logistik? Logistik. Nah, kalau logistik itu sama dengan artinya yaitu barang. Jadi kalau disimpulkan jadi bagaimana itu? Jadi manajemen logistik itu adalah ilmu tentang bagaimana kita dalam mengelola atau juga merencanakan, ya, suatu barang yang biasa dikenal dengan manajemen logistik. Nah, kasih lihat kalian video dulu ya. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar manajemen logistik.
Logistik berasal dari bahasa Yunani, Prancis. Apakah itu logistik? Ada beberapa pengertian logistik menurut para ahli. Logistik merupakan integrasi dari manajemen pengadaan, persediaan, transportasi, serta kegiatan atau aktivitas pergudangan di dalam menyediakan alat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nama saya Pak Ismail, saya akan menjelaskan apa yang saya sampaikan. Mungkin saya akan memulai sebuah produk obat. Karena kenapa saya bikin coklat? Mungkin banyak yang suka ya. Nah, rata-rata saya suka coklat. Dan untuk tersebut mungkin ada biaya anggaran yang dibutuhkan. Anggaran yang dibutuhkan biasanya lebih besar ya kan. Kalau pertama buka usaha biasanya kecil dulu kan usahanya kan. Nah, oleh karena itu mungkin anggaran yang dibutuhkan lebih kecil. Dan kemudian dalam pengolahannya mungkin akan dilakukan individu ya, individu. Dan untuk proses pembuatannya mungkin akan dilakukan oleh individu atau si pembuat tersebut. Nah, sebelum membuat tersebut kita harus mengetahui apa itu cara bahan yang dibutuhkan untuk membuat tersebut. Nah, ketika resep ini sudah ditemukan, baik, akan masuk dalam proses pengadaan atau pembuatan coklat tersebut. Jika hal ini sudah dilakukan dalam proses pembuatan, akan Kalau pengadaan itu apa aja nggak yang perlu diadakan barangnya? Kalau untuk coklat aja. mungkin seperti Misalnya kayak mungkin gula ya, gula, susu, biji kakao yang masih dalam bentuk tersebut. Gula. Komponennya untuk pembuatan coklat itu yang pertama ada gula, yang kedua ada apa? Kompromikan dulu bersama teman-teman kelompoknya. Tugasnya itu bagaimana kalian menentukan usaha, terus juga nanti menjelaskan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi. Silahkan masing-masing bersama kelompoknya, nanti per kelompok itu akan maju ke depan. Oke, jelaskan hasil diskusi. Kalau ini sudah ada kelompok apa tadi yang kelompoknya? Nah, rencanakanlah. Sudah bersedia maju ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jeruk yang beranggotakan saya Nurul Aziza, saya Kobra Claresta, saya Julia Sarana, saya Arisani Adila, saya Huda Pujana, saya Yolanda Francisca, saya Nanda Putri, saya Rizka Stefani. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan menjual usaha es buah yang akan dibacakan oleh Eka Mulo Claresta.
1. Perencanaan, seperti menentukan usaha apa yang dibuat, lokasi yang strategis, dan bahan-bahan. Kami akan membuat usaha S2 lokasi yang strategis seperti di jalan raya dan tempat wisata. Penganggaran bahan-bahan adalah buah-buahan, air, susu, sirup, dan etalase. Peralatan, toples tempat buah, cup, termos es, dan sendok S2. 3. Pengadaan adalah buah-buahan, misalnya 100.000 per kilo, cup 50.000 1 bungkus, susu 3 kali 50.000, sirup 25.000, sendok 20.000. 4. Pendistribusian adalah Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Komputer. Saya Saya Kabilia Harmoni. Saya Syafi. Saya Reza Ramadhani. Saya Nela Feni. Kami akan mempresentasikan manajemen logistik tentang produk yang akan disampaikan oleh Yang pertama adalah perencanaan. Suaranya dikeraskan dikit. Perencanaan yang akan dibuat adalah rujuk dan di perencanaan ini kami mencari lokasinya yaitu di pinggir jalan agar bisa terlihat oleh banyak orang dan terlihat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok apel yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan membahas tentang proses pengelolaan donat. Saya bernama Lisa Rianti. Saya Faris Kumala. Saya Imran Raditya. Saya Nurul Sari. Saya Nurul Cita. Saya Nita Afrika. Dan saya Putri Melani. Mungkin dan dibuat dengan bahan yang berkualitas agar pembeli tertarik untuk membeli. Apakah bisa dipahami, Nanda? Materinya akan disampaikan oleh Aisyah. Kami dari kelompok angkutan yang beranggotakan 8 orang, yaitu saya Septira Melani sebagai moderator, saya Aisyah Ramadhani, saya Mas Ayu, saya Nisa Kamila, saya Rafa Rianjani, saya Kipri Indonya, saya Alfitri Padamayanti, saya Mulia Chandra Rahayu, saya Duduk Sutari, saya Duduk Biru. Ingin bertanya, bagaimana caranya bisa menarik konsumen untuk membeli barang yang beli barang yang sudah selesai, sudah sampai ke akhir pembelajaran. Mungkin di sini Ibu mau tanyakan ke kalian semua, apakah ada yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan hari ini? Siapa yang mau bersedia? Silakan. Ya, maju ke depan. Silakan Nurul membacakan kesimpulan yang sudah didapat dari materi manajemen logistik hari ini. Silakan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini, manajemen logistik adalah aktivitas pengelolaan barang yang tahapnya terdiri dari perencanaan, lokasi yang strategis, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Baik. Oke, terima kasih Nurul. Jadi itu nak ya. Jadi kesimpulannya untuk materi pada hari ini yaitu di mana manajemen logistik itu adalah ilmu yang bergerak di bidang usaha. Bagaimana ketika kalian membuat usaha itu sudah terdiri dari beberapa tahapan tadi, ada tahap perencanaan, di mana kalian harus menentukan dulu lokasi kalian mau buka usaha itu di mana, terus kalian mau buka usaha apa, itu masuk ke dalam tahap perencanaannya. Yang kedua tadi ada tahap penganggaran, ada dana yang perlu dipersiapkan dari membeli bahannya, dari membeli alat-alatnya, itu yang kalian perlu persiapkan juga. Yang tidak kalah pentingnya juga dari perencanaan. Yang ketiga tadi ada tahap pengadaan barang, di mana barang-barang yang dibutuhkan itu harus diadakan, harus disediakan. Itu
Itu ya, termasuk ke dalam tahap pengadaan. Yang keempat, ada tahap pendistribusian. Setelah barang itu jadi, produk yang kita buat itu jadi, itu akan didistribusikan dari kita yang memproduksi kepada konsumen, kepada pembelinya. Itu ya. Yang kelima ada pemeliharaan barang. Nah, barang-barang yang masuk ke dalam penyimpanan itu perlu dipelihara agar apa? Agar tetap layak dipakai. Itu harus dipelihara, entah itu makanan yang disimpan di dalam kulkas, barang-barang yang disimpan di dalam gudang, agar tidak digigit tikus dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada tahap penghapusan. Tahap penghapusan ini adalah di mana kegiatannya itu berisi kalian itu memilah-milah barang atau alat-alat kira-kira yang mana yang masih layak dipakai dan yang yang masih layak dipakai dan tidak layak lagi dipakai. Misalkan kayak susu, kalau sudah bocor, kira-kira masih layak tidak dipakai? Ya. Harus dibuang, masuk ke dalam tahap penghapusan ini, penghapusan barang ini. Misalkan mie juga, mie ayam tadi kan butuh mie kuning. Kalau misalkan mie kuningnya sudah digigit tikus, kira-kira masih layak dipakai nggak? Ya. Itu masuk ke dalam tahap penghapusan ini. Jadi sebelum tahap penghapusan ini, makanya ada tahap pemeliharaan tadi. Gimana ya supaya mie ini tuh nggak digigit tikus. Jadi kita masukkan ke dalam kulkas, atau kita masukkan ke dalam kulkas yang kuat begitu ya, yang tidak mudah misalkan tikus masuk atau dan lain sebagainya. Itu makanya masuk ke dalam tahap pemeliharaan tadi. Oke, jadi itu kesimpulannya materi kita pada hari ini. Selanjutnya itu kita sebelum menutup pembelajaran itu kita coba kalian berdiri dulu. Kita nyanyi dulu. Oke ya, sama-sama kita nyanyi. Kalian hafal tak lagu Tangan ke Atas Menggapai Bintang? Apa? Apa? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Itu ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Sekali lagi ya, ayo ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke, tunggu ya. Oke, silakan pimpin doanya ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Yuliantri, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 2 Lahat, Sumatera Selatan. Pada hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi
Saya tidak sendiri di sini, saya didampingi oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Mega Lugita. Beliau adalah guru SMK Negeri 2 Lahat, guru mata pelajaran manajemen logistik di kelas 12 perkantoran. Dan hadir juga di sini Ibu Reni Febrika Sari sebagai pengajar praktik saya. Baiklah, hari ini Ibu Mega, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya Bu, sehat hari ini. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, di mana nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Ibu terkait observasi yang Ibu Mega lakukan di minggu kemarin. Adapun tujuan untuk pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Mega lakukan di minggu kemarin ya Bu. Baiklah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Jadi untuk awalnya itu kan saya merasa sedikit tegang ya Bu ya, karena kan untuk pertama kalinya ketika saya mengajari dalam kelas itu diperhatikan oleh orang lain Bu. Jadi untuk pertamanya itu saya merasa tegang, cuman seiring berjalannya waktu saya itu agak merasa bisa sedikit lebih santai. Oke. Jadi terkait perasaan Ibu tentang proses pengajaran kemarin ya merasakan agak gugup begitu ya Bu, karena ada ada saya yang mengobservasi Ibu tentunya. Baik Ibu Mega. Kemudian nih dalam area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran kemarin itu apa saja Bu? Ya baik Bu. Jadi untuk kompetensi yang saya kembangkan itu kan ada dua ya Bu ya. Untuk yang pertama itu pengetahuan dan yang keduanya itu keterampilan. Nah untuk pengetahuannya ini Bu, yang saya harapkan itu peserta didik itu dapat memahami bagaimana sih konsep manajemen logistik itu begitu, lalu tahapan-tahapan juga langkah-langkah menerapkan ilmu manajemen logistik di dalam dunia usaha itu seperti apa begitu. Nah itu untuk pengetahuannya. Lalu kemudian untuk yang keterampilannya itu saya mengharapkan peserta didik itu dapat menerapkan ilmu manajemen logistik itu secara langsung di dalam dunia usaha begitu. Nah lalu untuk yang langkah-langkah tahapan-tahapan selanjutnya itu pastinya saya membuat rancangan pembelajaran terlebih dahulu. Seperti saya sudah siapkan modul, lalu untuk media pembelajarannya itu saya menggunakan video dan juga membuat slide. Dan untuk pembelajarannya itu saya menggunakan pembelajaran yang berintegrasi KSE, Ibu. Lalu juga saya menggunakan metode pembelajaran cooperative learning dan discovery learning. Oke. Baik Ibu, saya ulangi sedikit ya Bu. Kemarin Ibu Mega sudah mengembangkan dua area pengembangan kompetensi. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan ya Bu. Yang mana tadi Ibu sudah menyebutkan langkah-langkah atau tahapan yang Ibu lakukan. Yang pertama tentunya Ibu Mega tadi sudah membuat modul ajar ya Bu. Kemudian modul ajar tersebut sudah berdiferensiasi ya Bu. Ya, yang terintegrasi tadi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian Ibu juga sudah membuat beberapa video pembelajaran. Kemudian Ibu membuat slide seperti itu Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga menerapkan strategi pembelajaran. Kemudian model pembelajaran seperti apa itu Bu? Itu discovery dan collaborative learning. Oh, discovery dan collaborative learning. Oke. Kemudian modelnya Bu mungkin dengan diskusi ya Bu? Iya, kemarin diskusi seperti yang Ibu lihat kemarin. Oke. Nah, saya bertanya kembali nih Bu ya, sejauh keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan proses pembelajaran di kelas kemarin seperti apa Bu? Iya baik Bu. Jadi untuk pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu kan Bu, saya sudah merasa saya sudah menjalankan sesuai langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang sudah saya susun kemarin. Jadi ketika diterapkan di dalam kelas juga alhamdulillahnya berjalan dengan lancar Bu. Jadi saya rasa berhasil. Oke. Berarti secara keseluruhan mungkin sudah berhasil ya Bu ya? Oke, baik Ibu. Jadi untuk kendala Ibu apakah mungkin ada Bu? Ya ada
Seperti apa? Jadi mungkin bukan saya saja ya Bu, ya mungkin seluruh ibu juga pernah merasakannya, di mana di dalam kelas itu ibu tidak seluruh peserta didik itu aktif ibu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran begitu. Jadi ketika diskusi kelompok, mengerjakan tugas kelompok itu masih ada beberapa siswa itu yang masih pasif gitu. Ya, Oke, jadi dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu ternyata masih ada beberapa siswa yang masih tidak aktif ya Bu Mega. Baik, dalam kegiatan proses pembelajaran Ibu lakukan, nah kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan supaya anak-anak yang tidak aktif tersebut nantinya dapat aktif? Ya, jadi mungkin untuk kedepannya saya lebih memperhatikan bagaimana kesiapan dan juga kebutuhan dari peserta didiknya Bu. Mungkin untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhannya itu mungkin saya akan melakukan asesmen Bu, untuk mengukur kesiapan siswanya, lalu apa yang mereka butuhkan. Oh, jadi Ibu rencananya nanti akan melakukan asesmen tentunya sesuai dengan kebutuhan Ibu ya Bu. Kemudian pengetahuan kebutuhan belajar itu kan cara Ibu melakukan asesmen. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan perbaikan atau rencana tersebut? Ya mungkin secepatnya ya Bu ya, setelah saya mungkin sudah melakukan evaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, mungkin saya akan langsung melakukan asesmen tersebut Bu, secepatnya. Baik, nanti melakukan perbaikan secepatnya ya Bu. Iya. Oke, itu merupakan pertanyaan terakhir Bu Mega dari percakapan pasca observasi ini. Saya berharap semoga Ibu Mega bisa memperbaiki beberapa hal yang kekurangan tadi dalam proses pembelajaran. Kemudian dari hasil perbaikan yang Ibu lakukan nanti, Ibu dapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Kemudian siswa yang tidak aktif nantinya menjadi aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas ya Bu. Mungkin sampai di sini saja ya Bu Mega untuk percakapan pasca observasi kita. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu tentunya untuk kegiatan pasca ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.